Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Dwi Saputra dengan NPM 1963051010. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Latihan Naik Turun Tangga dan Latihan Menendang Maigiri dengan Beban terhadap Hasil Kecepatan Tendangan Maigiri. Dengan dosen pembimbing Dr. Franciscus Nurseto, MPSI Pembimbing 1, Dr. Chandra Kurniawan SPD MOR, Pembimbing 2, Dr. Andes Adi Jubaidi sebagai pembahas. Kemudian bab 1, latar belakang dan masalah. Olahraga tidak dapat dipisahkan di kehidupan sehari-hari. Dalam aktivitas olahraga tidak dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan. Setiap individu mempunyai tujuan olahraga yang berbeda. Ada yang bertujuan mengarah ke prestasi, kebugaran jasmani, maupun rekreasi. Pada kenyataan, dasar tujuan manusia melaksanakan kegiatan dalam berolahraga saat ini yaitu untuk mengisi waktu luang, dilakukan dengan penuh kegembiraan dan juga dilakukan untuk tujuan agar badan menjadi bugar. Kemudian selanjutnya, olahraga memerlukan metode latihan yang bervariasi dan dikemas menarik. Dalam cabang olahraga karate dengan metode latihan yang menarik dan dikemas dengan sedemikian rupa dapat menarik perhatian dan juga memicu semangat, serta secara tidak langsung akan meningkatkan performa latihan. Metode latihan yang tepat untuk usia yang sesuai dengan takaran yang seharusnya. Dengan demikian, metode-metode yang terbaru dan juga permainan model latihan yang bervariasi. Dalam hal ini, peran pelatih sangat penting dalam membuat program latihan, membentuk model-model latihan yang menarik, memberikan latihan fisik yang tepat, memberikan pacuan semangat dan motivasi terhadap atlet maupun kohai dalam menggapai hasil yang baik untuk menggapai sebuah prestasi. Tentunya, seorang pelatih yang baik akan menunjukkan arah pada atletnya untuk bersama-sama mencapai sebuah keberhasilan yang telah ditargetkan. Keberhasilan atlet kuncinya ada di pelatih yang pintar memanajemen program latihannya dan memimpin sebuah organisasi, dan tentunya pelatih harus memahami di dirinya sendiri sebagai panutan dan teladan bagi atlet di suatu cabang olahraga karate. Kemudian, olahraga bela diri karate. Pengertian karate berasal dari dua kata huruf kanji, kara yang artinya tangan dan te yang artinya kosong, sehingga jika digabungkan maka artinya tangan kosong. Menurut T. Chandra dalam Kamus Bahasa Jepang Indonesia, Evergen Japanese Course Jakarta 2002, arti kata karate do adalah sebagai berikut. Kara itu tangan kosong atau hampa atau tidak berisi. T, tangan secara utuh keseluruhan. Kemudian do, jalan atau jalur yang menuju satu tujuan atau pedoman kedua. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap siswa yang mengikuti kegiatan karate do di dojo SMP Negeri 4 Kota Bumi pada saat melakukan tendangan maigiri, kebanyakan siswa memilih kecepatan yang kurang baik. Salah satunya kecepatan tendangan pada saat menyerang menggunakan tendangan maigiri. Hal ini menyebabkan tendangan tersebut terlihat kurang cepat dan ganas saat melakukan komponennya, terutama dari segi kecepatannya. Kemudian selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama, adakah pengaruh latihan naik turun tangga terhadap hasil tendangan maigiri siswa karate di SMP Negeri 4 Kota Bumi? Yang kedua, adakah pengaruh latihan menendang maigiri dengan beban terhadap peningkatan kecepatan tendangan maigiri pada siswa karate di SMP Negeri 4 Kota Bumi? Yang ketiga, adakah perbedaan pengaruh antara latihan naik turun tangga dan latihan menendang maigiri dengan beban? Dengan kata lain, ankle wake. Selanjutnya, tujuan penelitian di sini ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui besarnya pengaruh latihan naik turun tangga terhadap hasil tendangan maigiri siswa ekstrakurikuler karate di SMP Negeri 4 Kota Bumi terhadap kebugaran jasmani. Yang kedua, untuk mengetahui besarnya pengaruh latihan menendang maigiri dengan beban terhadap peningkatan kecepatan tendangan maigiri pada siswa ekstrakurikuler karate di SMP Negeri 4 Kota Bumi. Kemudian yang ketiga itu untuk mengetahui perbedaan besarnya pengaruh antara latihan naik turun tangga dengan latihan menendang maigiri dengan beban. Jadi lebih signifikan mana antara kedua latihan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah manfaat penelitian. Untuk teoritisnya dapat dijadikan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya, sehingga hasilnya lebih mendalam dan memberikan sumbangan perkembangan pengetahuan bagi orang lain. Kemudian praktis. Bagi peneliti dapat dijadikan acuan atau gambaran saat akan melakukan penelitian dalam upaya mengembangkan ilmu keolahragaan. Kemudian bagi atlet, penelitian ini diharapkan agar atlet dapat mengetahui faktor apa saja yang dapat menunjang dalam meningkatkan performa bermain
kata atau maigeri. Kemudian untuk bagi pelatih dapat digunakan sebagai bahan masukan dan referensi latihan mengembangkan pola latihan yang bervariasi. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka. Pertama, pengaruh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2005, titik 2, 849, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari suatu orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Sedangkan pengertian pengaruh menurut Badadu dan Zain 2001, titik 2, 1031, yaitu sebagai berikut. 1. Daya yang menyebabkan sesuatu yang terjadi. 2. Sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain. 3. Tunduk atau mengikuti karena kuasa atau kekuatan orang lain. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan pengaruh merupakan suatu daya yang timbul dari suatu hal sehingga mempengaruhi atau mengubah suatu yang terjadi perubahan kecepatan tendangan Maigeri. Sehingga dalam penelitian ini penulis meneliti seberapa besar pengaruh latihan naik turun tangga dan latihan menendang Maigeri dengan beban terhadap kecepatan tendangan. Unsur yang terkandung di dalamnya yaitu rohani, bela diri dan seni, budaya dan olahraga. Kemudian yang kedua, latihan. Latihan dapat diartikan sebagai segala daya dan upaya untuk meningkatkan kondisi fisik dengan proses yang sistematis dan berulang-ulang demi hari kian bertambah jumlah beban latihan. Waktu atau intensitasnya. Seseorang melakukan latihan dikarenakan merupakan suatu bentuk upaya untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Harsono 1988, latihan adalah pemberian rangsangan yang mana rangsangan tersebut akan menyebabkan organ tubuh mengadakan penyesuaian atau kompensasi. Menurut Bompas 1990, latihan adalah sebagai program pengembangan olahragawan untuk event khusus melalui peningkatan keterampilan dan kapasitas energi. Kemudian yang ketiga, naik turun tangga. Latihan naik turun tangga merupakan kegiatan olahraga yang mampu meningkatkan kekuatan otot jantung dan tungkai ataupun unsur kecepatan dan kekuatan pada kondisi fisik dan ketahanan tubuh. Karena dari latihan naik turun tangga lah Kohai bisa mengalami progres dan peningkatan dari latihan tersebut. Pernyataan ini sesuai dengan menurut Gunawan 2014. Beliau menjelaskan bahwa latihan naik turun tangga dapat juga disebut Harvard Step. Latihan naik turun tangga ini dilakukan bertujuan untuk peningkatan unsur kecepatan dan kekuatan pada kondisi fisik, sebab unsur kecepatan dan kekuatan merupakan sebagian mendasar pada daya tahan. Daya tahan seseorang bisa terus ditingkatkan melalui latihan naik turun tangga. Latihan naik turun tangga ini termasuk olahraga yang tidak terlalu sulit dan cukup mudah dilakukan oleh atlet ataupun kohai lainnya. Bisa kita tarik kesimpulan dari menurut para ahli di atas bahwasannya latihan naik turun tangga bisa membuat sebuah progres latihan yang efektif dan efisien untuk peningkatan kemampuan peserta uji ataupun kohai. Kemudian selanjutnya yang keempat, menendang Maigeri dengan beban. Untuk memiliki tendangan yang cepat dan keras, maka dibutuhkan power otot tungkai yang maksimal. Salah satu bentuk latihan untuk melatih power otot tungkai yaitu dengan latihan beban menggunakan ankle weight atau pemberat kaki. Ankle weight adalah alat pemberat kaki yang terbuat dari kain yang diberikan pemberat dengan serbuk besi. Nasution dan Harry tahun 2007.293. Kemudian yang kelima, kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dan dalam waktu singkat-singkatnya, atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang cepat. Menurut Harsono 2001.236, gerakan panjang ayunan dan jumlah langkah merupakan serangkaian gerak yang sinkron dan kompleks dari sistem neuromuskuler. Dengan bertambahnya panjang ayunan dan jumlah langkah akan meningkatkan kecepatan gerak. Untuk itu, dalam membahas unsur kecepatan selalu berkaitan dengan waktu reaksi, frekuensi gerak per unit waktu, dan kecepatan menempuh jarak tertentu. Kemudian yang terakhir, Maigeri. Maigeri merupakan tendangan ke depan yang mengarah perut ataupun kepala. Keunggulannya pun banyak, bisa mengecoh lawan dalam taktik gampang digunakan, memiliki poin yang unggul daripada menggunakan pukulan. Kalau untuk pukulan itu 1 poin, kalau untuk pukulan itu bahasa Jepangnya yuko. Karena bila tendangan tepat sasaran akan mendapatkan 2 poin atau biasa disebut wazari. Hal tersebut dapat menguntungkan atlet untuk bisa dan cepat memimpin poin. Kemudian selanjutnya standar pemberat dan contoh pemberat ankle weight. Menurut Rajidin 2018 mengemukakan
Menurut Rajidin 2018 mengemukakan bahwasannya pemberian beban pada ankle weight tersebut yang akan digunakan atlet memiliki beberapa perbedaan seperti pada tabel di bawah. Untuk perempuan pada umur 5-13 tahun, berat ankle weight-nya itu 0,4 kg. Kemudian umur 14-16 tahun, berat ankle weight-nya 1,14 kg. Sedangkan umur 17-25 tahun, itu berat ankle weight-nya 2,25 kg. Kemudian untuk laki-laki dari umur 5-13 itu berat ankle weight-nya 0,9 kg. Kemudian untuk umur 14-16 itu berat ankle weight-nya 2,25 kg. Kemudian untuk umur 17-25 tahun itu berat ankle weight-nya 3 kg. Sumber Rajidin 2018. Contoh foto bentuk pemberat kaki. Sumbernya dari Cahyani F.D.2 2015. Seperti pada gambar. Kemudian ankle weight dari kain yang diberikan pemberat dengan serbuk besi. Nasution dan Heri, 2017.293. Bisa dilihat dari gambar yang ada di PPT. Kemudian selanjutnya kerangka berpikir. Yang masalahnya itu penguasaan teknik masih kurang dan kurangnya latihan khusus dalam sebuah permasalahan teknik, salah satunya dalam melakukan tendangan. Itu Kohai masih terlihat kurang kecepatannya dalam melakukan tendangan Megiri, sehingga terlihat lambat dan kurang ganas. Kemudian metodenya itu latihan naik turun tangga dan latihan menendang Megiri dengan beban, yaitu ankle weight tadi. Kemudian prediksi ada pengaruh hasil latihan naik turun tangga dan latihan menendang Megiri dengan beban terhadap kecepatan. Kemudian teorinya yang pertama itu Bompa 1990 yang menjelaskan tentang efek dari latihan itu. Kemudian yang kedua Sukadianto dan Dangsina 2011.228. Dia menjelaskan tentang komponen latihan. Kemudian yang ketiga Cayoto 2007 yang menjelaskan tentang jumlah pertemuan. Kemudian selanjutnya teori dalam kerangka berpikir. Yang pertama Bompa 1990 yang menjelaskan efektivitas latihan. Bompa menjelaskan efek latihan. Latihan adalah sebagai program pengembangan olahragawan untuk event khusus melalui peningkatan keterampilan dan kapasitas energi. Kemudian yang kedua itu Sukadianto dan Dangsina 2011.228 yang menjelaskan komponen latihan. Antara lain yang pertama frekuensi, yang kedua intensitas, yang ketiga durasi, yang keempat repetisi, yang kelima set, yang keenam itu volume, yang ketujuh interval. Kemudian yang nomor 3 Cayoto 207 jumlah pertemuan yang menjelaskan tentang jumlah pertemuan. Jumlah pertemuan dengan 12 kali pertemuan dikarenakan dianggap sudah cukup memberikan perubahan pada kardiovaskular dan pembesaran otot kaki, belum termasuk pretest dan posttest. Artinya dengan 12 kali pertemuan peserta sudah cukup mengalami perubahan ataupun progres hasil latihan. Kemudian yang keempat beban latihan. Menurut Bompa dalam Harsono 1988-10-5, dalam menambah beban latihan disarankan menerapkan sistem yang disebut the step type approach atau sistem tangga yang diilustrasikan dalam gambar di bawah ini. Sumber Harsono 1988.2-10-5. Sedikit penjelasan. Setiap garis vertikal pada gambar tersebut menunjukkan perubahan pada beban latihan, sedangkan garis horizontal menunjukkan tahap adaptasi terhadap beban. 3 anak tangga pertama ditingkatkan secara bertahap, sedangkan pada tangga keempat beban diturunkan. Bahasa lain unloading. Fase ini untuk memberikan kesempatan kepada tubuh agar melakukan regenerasi. Kemudian bab 3. Untuk metode penelitian kuantitatif. Dengan mengukur keberhasilan yang ingin dituju, metode penelitian sangat dibutuhkan. Menurut Sutrisno 1991.258, metode merupakan cara yang dituju peneliti upaya menemukan pemahaman sejalan dengan fokus tujuan yang diterapkan. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Suhiono 2010.203. Metode penelitian yang dipakai adalah eksperimen desain yang digunakan pretest posttest. Control group design adalah penelitian yang memberikan pretest sebelum diberikan perlakuan, dan setelah diberikan perlakuan barulah tes akhir atau posttest. Arikunto 2010. Kemudian untuk populasi dan sampel. Yang pertama populasi berdasarkan dari penjelasan di atas bahwa yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kohai karate
sabuk biru sampai dengan sabuk coklat. Usia 13 sampai 15 tahun di Dojo SMP Negeri 4 Kota Bumi. Yang kedua, sampel. Berdasarkan pendapat Arikunto 2007.2.174, sampel merupakan sepenggal atau wakil dari populasi yang diteliti. Jika subjeknya kurang dari 100, maka ada baiknya ambil 100. Ada pula ibarat jumlah subjeknya lebih dari 100, maka bisa diambil antara 10 sampai 15% atau 20 sampai 25% dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 10 sampel dari kurang lebih 100 kohai atau lebih dari 100 kohai. Kemudian selanjutnya, tempat dan waktu. Tempat penelitiannya itu penelitian dilaksanakan di lapangan Sukung, Kota Bumi. Kemudian waktu penelitian. Penelitian dilakukan selama 3 minggu dengan frekuensi latihan 4 kali seminggu, yaitu pada hari Minggu, Selasa, Kamis, dan Sabtu sesuai menurut para ahli. Yang keempat, instrumen penelitian. Tes akhir setelah sampel melakukan treatment atau perlakuan program latihan selama 12 kali pertemuan. Tes terakhir ini dilakukan seperti tes awal, yaitu diukur menggunakan software perangkat lunak, yaitu Kinovest 0.8.15exe setelah melakukan beberapa latihan yang sudah diterapkan. Tes akhir pertama diawali dengan sampel diberi penjelasan tentang tata cara melakukan tes yang akan dilaksanakan. Sebelum melakukan tes peserta, tes melakukan pemanasan terlebih dahulu dan melakukan tes akhir dengan memperagakan kembali gerakan magiri yang direkam menggunakan kamera handphone dengan resolusi tinggi, yaitu 1080 pixel dan 60 fps. Kemudian dimasukkan ke software atau perangkat lunak Kinovea jenis Kinovest 0.8.15exe. Hasil tes akhir dicatat kemudian diolah dengan statistik untuk mengetahui pengaruh latihan naik turun tangga dan latihan magiri dengan beban untuk meningkatkan kecepatan magiri kohai karate di SMP Negeri 4 Kota Bumi. Selanjutnya, prosedur penelitian. Untuk prosedur ada 6. Yang pertama, tes awal atau pretest. Yang kedua, barulah dilakukan treatment atau perlakuan. Yang ketiga, pemanasan. Yang keempat, latihan inti, perlakuan atau treatment. Yang kelima, pendinginan. Yang keenam, tes akhir atau post-test. Kemudian selanjutnya, teknik pengumpulan datanya. Menurut Arikunto 2013.2.264 dijelaskan bahwa metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data. Penelitinya merupakan cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Jadi, untuk memperoleh data yang diinginkan sesuai dengan tujuan penelitian sebagai bagian dari langkah pengumpulan data merupakan langkah yang sukar, karena data-data yang salah akan menyebabkan kesimpulan-kesimpulan ditarik akan salah pula. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tes dan pengukuran melalui metode eksperimen, yaitu peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan tes dan pengukuran di lapangan. Cukup sekian presentasi dari saya dalam menjelaskan tentang skripsi yang saya susun. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.